Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 K01 akan presentasikan tugas 5 perancangan alternatif routing proses dalam bentuk operating process chart atau OPC untuk mata kuliah Prosman. Produk yang kami pilih adalah keran air sesuai dengan hasil tugas 1 hingga tugas 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Febriana dengan NIM 134240003. Saya Graciela Kristi dengan NIM 1342420. Saya Krisya Akila dengan NIM 134244045. Baik, OPC ini disusun untuk seluruh komponen keran air dengan memperhatikan bentukan material awal, pemilihan material, serta urutan proses manufaktur dan inspeksi termasuk alternatif proses yang memungkinkan. Jadi pada presentasi ini kami akan menjelaskan 9 komponen dari keran air. Baik, untuk komponen yang pertama ada body atau keran air yang berfungsi sebagai penampung untuk semua komponen internal keran. Di sini kita menggunakan material chrome plated brass dengan ukuran 100 x 80 x 40 mm dengan saluran diameter 10 mm. Urutan OPC yang pertama adalah inspeksi pengukuran dengan jangka sorong, lalu dilanjut dengan operasi fast milling, rogging, and finishing dengan mesin milling dilakukan sebanyak 4 kali, lalu dilanjut dengan turning and tapping, turning beberapa sisi bagian luar dan tapping pembuatan ulir dengan mesin bubut dan mesin tapping dilakukan sebanyak 3 kali, lalu dilanjut dengan drilling, boring, reaming, saluran internal dengan bore and reamer, lalu dilanjut dengan grinding oleh mesin grinding, lalu dilanjut dengan inspeksi akhir dengan jangka sorong. Lalu untuk komponen yang kedua ada pipeline. Pipeline ini berfungsi sebagai konduktor untuk menyesuaikan tekanan jaringan gitu. Lalu dengan material yang kami gunakan adalah brass dengan ukuran diameter luar 50 mm, panjang ulir 30 mm, dan lubang diameter 20 mm. Yang pertama ada inspeksi pengukuran oleh jangka sorong, lalu dilanjut dengan operasi fast turning dengan mesin bubut, lalu dilanjut dengan drilling, boring, and reaming dengan bore reamer, lalu dilanjut dengan thread cutting dengan mesin threading dilakukan sebanyak 10 kali, lalu dilanjut dengan grinding oleh mesin grinding, lalu dilanjut dengan inspeksi oleh jangka sorong. Lalu untuk komponen yang ketiga ada seat atau dudukan washer. Di sini kita menggunakan material chrome plated brass dengan ukuran diameter 20 mm dikali tebal 5 mm dengan lubang diameter 8 mm. Dengan proses yang pertama ada inspeksi pengukuran menggunakan jangka sorong, lalu dilanjut dengan operasi turning bentuk cakram dengan mesin bubut dilakukan sebanyak 2 kali, lalu dilanjut dengan operasi grinding oleh mesin grinding dilakukan sebanyak 6 kali, lalu dilanjut dengan operasi drilling, boring, and reaming dengan bore and reamer, lalu diakhiri dengan inspeksi oleh jangka sorong. Selanjutnya komponen keempat yaitu spindle sebagai proses utama keran yang berbahan dasar stainless steel dengan diameter 8 mm, panjang 20 mm, dan ulir 5 mm. Proses diawali dengan pengukuran awal dengan jangka sorong. Selanjutnya dilakukan turning sebanyak 2 kali dengan mesin bubut untuk membentuk poros silinder. Lalu permukaan dihaluskan melalui grinding sebanyak 5 kali dan dilakukan inspeksi konsentrisitas untuk memastikan poros lurus. Setelah itu dilakukan thread cutting sebanyak 8 kali untuk membentuk ulir eksternal. Hardening juga dilakukan untuk meningkatkan kekebasan dan ketahanan aus. Lalu dilakukan juga grinding sebanyak 5 kali, setelah itu dilakukan lapping agar diperoleh kehalusan dan presisi yang tinggi. Proses pembuatan spindle diakhiri dengan inspeksi akhir dengan jangka sorong. Lalu komponen kelima yaitu rubber washer yang berfungsi sebagai komponen seal dan berbahan dasar NBR atau EPDM rubber yang berdiameter 19 mm dan tebal 2 mm. Proses dimulai dengan pengukuran awal, kemudian dilakukan water jet cutting untuk membentuk cincin karet, lalu sisa material dan flash dihilangkan melalui agresif jet machining. Setelah itu dilakukan lapping untuk memperoleh ketebalan seragam dan permukaan halus. Tahap terakhir yaitu inspeksi dengan jangka sorong untuk memastikan dimensi sudah benar. Lalu part selanjutnya adalah jumper, yaitu sebagai komponen penghubung berbahan dasar chrome plated brass yang berukuran 19 mm kali 19 mm dan ulir berdiameter 9 mm. Proses diawali dengan pengukuran material, kemudian dilakukan turning untuk membentuk silinder dasar. Selanjutnya hex milling sebanyak 6 kali untuk membentuk kepala segi 6, lalu dilakukan inspeksi hex, lalu dilakukan juga drilling dan dilanjutkan dengan tapping untuk membentuk ulir dalam. Proses pembuatan jumper diakhiri dengan inspeksi akhir dengan jangka sorong. Komponen selanjutnya adalah stem, yaitu batang penggerak katup berbahan dasar brass atau stainless steel dengan diameter 10 mm, panjang 39 mm. Proses dimulai dari pengukuran awal, kemudian turning untuk membentuk silinder sesuai dengan ukuran. Selanjutnya slot milling sebanyak 3 kali untuk membuat celah. Setelah itu lakukan inspeksi slot. Permukaan batang kemudian dihaluskan melalui grinding sebanyak 4 kali dan dilanjutkan dengan super finishing atau lapping untuk mendapatkan kehalusan yang tinggi. Pembuatan stem diakhiri dengan inspeksi akhir dengan jangka sorong.
Baik, untuk komponen selanjutnya adalah spout atau moncong keran yang berbahan dasar chrome plated brass dengan ukuran diameter luar 40 mm, panjang 100 mm, dan radius bending 30 mm. Proses ini diawali dengan pengukuran menggunakan jangka sorong, bending untuk mengatur arah aliran air menggunakan CNC tube bending machine, kemudian turning dan chamfering untuk memberikan bentuk awal pada spout, kemudian proses threading yang dilakukan sebanyak 6 kali untuk membentuk ulir, proses grinding atau penghalusan bagian luar sebanyak 6 kali, lalu honing bagian dalam sebagai bagian dari finishing bagian dalam, dan diakhiri dengan inspeksi menggunakan jangka sorong. Komponen selanjutnya adalah handle yang berbahan dasar chrome plated brass dengan ukuran diameter 38 mm, panjang 100 mm, dan diawali dengan proses pengukuran menggunakan jangka sorong. Kemudian dilanjutkan dengan turning untuk membentuk knob, milling bentuk prismatik sebanyak 6 kali sebagai bagian estetika dari keran, kemudian drilling untuk membuat lubang, boring untuk memperbesar lubang, dan juga rimming untuk menghaluskan lubang. Dilanjutkan dengan proses broaching untuk membuat fitur kunci, honing sebagai bagian finishing bagian dalam untuk lubang, dan diakhiri dengan inspeksi menggunakan jangka sorong dan mesin ukur. Kemudian proses dilanjutkan dengan perakitan subassembly bagian dalam yang dimulai dengan assembly rubber washer ke spindle dan juga dan assembly jumper ke spindle. Setelah itu proses dilanjutkan dengan assembly keseluruhan yang diawali dengan assembly pipeline ke body, assembly seat ke body, kemudian sub-assembly internal keran ke body, assembly stem ke body, assembly spout ke body, assembly handle ke body, dan proses terakhir adalah inspeksi yang digunakan yang menggunakan torsimeter. Setelah itu, OPC pun dinyatakan selesai. Dengan ringkasan, untuk kegiatan operasi jumlahnya ada 46 dengan waktu 13.070 detik, inspeksi berjumlah 22 dengan waktu 2.400 detik, dan total 68 dengan waktu 15.470. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.